Saya ke Pak El Nino Hussein Mohi yang sekarang sudah tersambung lewat virtual. Ya, Assalamualaikum Pak El Nino. Ya, halo. Ya, silakan Pak El Nino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarnya, suaranya. Ya, kedengaran jelas Pak El Nino. Iya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang jago dan juga yang terhormat Ibu Ida, anggota DPR RI, rekan saya, sehat-sehat ya Bu. Ya, selamat ulang tahun Bu, untuk ucapan secara langsung walaupun terlambat. Mudah-mudahan panjang umur dan Ibu senantiasa sehat terus untuk rakyat Gorontalo. Pak Ahmad Gobel yang Wakil Ketua DPR RI yang kami hormati, atau timnya yang mewakili, dan juga Bapak Ibu semua, Pak Bahmid ada di sini, para anggota DPD, dan juga seluruh yang hadir. Sebenarnya saya agak tergelitik dengan tema kita ini, menagih janji wakil rakyat. Kalau ditanyakan janjinya janji apa saja, ya itu kita juga belum tahu yang mana kita sudah berjanji apa saja kepada seluruh rakyat Gorontalo waktu kampanye. Saya sih ingat dari janji saya ada 3. Terus yang disebut dengan wakil rakyat itu apakah wakil rakyat atau wakil partai, begitu pertanyaan selama ini. Ya, itu juga kita renungkan sebagai sesuatu yang perlu dijawab dengan tuntas. Apakah 3 orang DPR adalah wakil rakyat atau wakil partai? 4 orang DPD, namanya Dewan Perwakilan Daerah, apakah wakil rakyat atau wakil daerah? Baiklah, tapi anyway ini teman-teman semua, bagi saya anggota DPR menurut saya sudah maksimal dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, senior kita yang ada di DPD RI. Kita hanya ber-7 di Senayan, 3 DPR, 4 DPD. Dan dari 3 DPR itu kita hanya menempati 3 komisi di DPR yang memiliki 11 komisi. Jadi ada 8 komisi yang kosong. Pak Ahmad Gobel di komisi 11, Komisi Keuangan Negara dan Ekonomi Makro. Saya sekarang ini ada di komisi 10, Pendidikan, Ekonomi Kreatif, Parekraf, Menpora, dan juga Perpusnas. Kemudian Ibu Ida di Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, Komisi Dunia Akhirat. Saudara-saudara, pada saat pemilihan umum kita berkampanye dan rakyat memilih kita, mencoblos nama kita atau partai kita, tidak ada dalam pikirannya kita akan masuk di komisi berapa. Mereka tahunya pilih El Nino itu ada pokoknya untuk Senayan sudah. Entah dia mau komisi berapa, mereka nggak peduli. Atau bukan nggak peduli, tapi tidak memperhitungkan pada saat mencoblos dia akan ke komisi berapa. Nanti fraksi atau partai yang akan menempatkan kita masuk di komisi berapa. Gitu.
saya sudah 7 tahun lebih di DPR, sudah pindah-pindah 5 komisi. Komisi 1, 5 tahun, komisi 8 sendiri, komisinya Ibu Ida sekarang, 1 masa sidang, kemudian pindah komisi 11, komisi keuangan, 1 komisi dengan Pak Rahman Gobel, dan karena tidak efektif untuk rakyat Gorontalo kalau dari 3 wakilnya 2 orang ada di 1 komisi, maka saya berusaha pindah dari komisi itu supaya lebih efektif. Pindah ke komisi 2, komisi politik, kemudian yang terakhir ini di komisi pendidikan. Ini sudah yang komisi yang kelima bagi saya. Saudara-saudara, apakah rakyat Gorontalo termasuk yang memilih kita itu akan menagih kita ada di komisi berapa? Mereka tidak menagih itu. Mereka tahunya pokoknya ente anak sopili, ente mesti bagus. Nah, kita punya janji adalah berusaha untuk berbuat yang terbaik dengan apa yang kita punya. Ibu Ida begitu, Pak Rahman Gobel begitu. Saudara-saudara, ada kesalahan sebagian orang ketika membandingkan antara wakil rakyat legislatif dengan eksekutif. Eksekutif itu kata dasarnya to execute, bertindak, begitu. Jadi mereka yang bertindak terhadap semua yang rakyat minta. Bagaimana dengan legislatif? Ya to legis, mengesahkan, itu legislatif. Kalau pakai bahasa Prancis, itu kita tidak akan bertindak, kita hanya melegis, tidak melakukan, tidak mengeksekusi apapun. Karena ketika kita melakukan eksekusi, maka kita akan melanggar peraturan Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. To legis itu adanya di parlemen. Parlemen sendiri berasal dari kata bahasa Prancis, istilah Prancis, parlemen, tempat ngomong. Ketika acara ini dibuka, yang dipakai itu adalah lagunya Iwan Fals, kan? Wakil rakyat harusnya menjadi suara rakyat, menyuarakan suara rakyat. Jangan hanya diam, jangan hanya juara diam, juara juara hahaha gitu. Hanya ketawa-ketawa saja, hanya diam di parlemen, tidak menyuarakan apa-apa. Jadi tugas kita itu adalah sebetulnya tugas pokok anggota DPR, DPRD, dan DPD, termasuk MPR pasti, itu adalah ngomong, bicara, penyambung lidah rakyat. Maka mestinya indikator utama untuk menilai kinerja para wakil rakyat adalah dia sudah ngomong apa, apakah omongannya sesuai dengan omongan kita, gitu. Nah, di situ pun bisa terbagi dua. Jangan-jangan kita menyuarakan apa yang diinginkan partai kita, bukan yang diinginkan oleh konstituen kita di Gorontalo. Saya mengalami beberapa kali itu. Betapa saya ingin Gorontalo punya suara, saya ingin suarakan, tetapi partai kita punya frame yang sudah disepakati oleh partai itu, sehingga saya tidak bisa melewati bingkai atau frame atau batas-batas koridor dari Partai Gerindra. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kalau mengenai pertanyaan apa yang sudah dilakukan, saya ingin menggambarkan bahwa para anggota DPR sejak dulu itu melakukan banyak hal. Ada yang pakai diberitakan, ada yang tidak pakai diberitakan. Saya penganut yang kedua, kita tidak memberitakan apa yang kita lakukan. Kita melaporkan kepada rakyat secara tertulis apa yang sudah kita lakukan, walaupun pertanyaan apa yang sudah dilakukan itu tidak relevan kalau dialamatkan kepada anggota DPR. Dia relevan kalau dialamatkan kepada gubernur, bupati, atau presiden, eksekutif. Apa yang sudah dia lakukan?
apa yang sudah dia gitu. Eksekutif yang melakukan itu. Kalau kita mestinya ditanya apa yang sudah dilegislasi oleh para anggota DPR, apa yang sudah diperjuangkan dalam rancangan undang-undang misalnya kalau praktis, apa yang sudah dilakukan dalam rapat-rapat komisi, diomongkan untuk rakyat Gorontalo. Kalau kita pemilihannya Gorontalo, saudara-saudara, kalau saya mau cerita periode sekarang kan belum kelar ini, baru 2 tahun lebih, belum 2,5 tahun kita di DPR RI, karena hitungannya tanggal 1 Oktober 2019 ke sekarang. Yang saya ingin cerita ini dulu adalah apa yang sudah pada periode yang lalu gitu. Banyak juga yang belum tahu soal ini. Jadi kita tidak memberitakannya, walaupun ya mau jadi ria gitu Pak ya, mau agak malu gitu, mau segan untuk ngomong bahwa saya hebat ini, saya hebat itu, saya bagus ini, saya bagus itu. Tetapi maaf, saya lagi lihat dulu catatannya. Di periode yang lalu kita melakukan ataupun memfasilitasi beberapa hal. Contoh misalnya kita tidak memberitakan memperjuangkan beasiswa program Indonesia Pintar untuk anak SD, SMP, dan SMA. Walaupun pada saat itu saya berada di Komisi Komunikasi, Luar Negeri, Pertahanan, dan Intelijen. Tidak relevan dengan beasiswa. Tetapi kemudian bargaining politik kita di Jakarta itulah yang kita pakai untuk mendapatkan beasiswa bagi anak SD, SMP, SMA, terutama anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang terlantar serta anak-anak yang sudah yang miskin sekali. Itu 7.000 anak yang kita bantu pada saat itu. Itu belum ada di Komisi Pendidikan. Kalau sekarang di Komisi Pendidikan ini bisa puluhan ribu anak yang kita bisa perjuangkan melalui, atau jangan dibilang perjuangkan juga, karena itu adalah bisa ada tanda petik, bisa disebut sebagai kuota gratis untuk anggota di komisi yang relevan. Jadi kita bisa masukkan melalui jalur aspirasi misalnya begitu. Yang kedua, kita tidak beritakan juga tentang pembelian ataupun bantuan traktor dan pompa air bagi 120 kelompok tani di Gorontalo. Tidak beritakan karena apa? Pertama, karena memang kita bukan ada di komisi itu. Yang kedua, kita ini sedikit juga yang kita bantu, yang kita perjuangkan itu dalam tanda petik perjuangan gitu. Kita masukkan nama mereka para kelompok tani sehingga dapat hand tractor ataupun pompa air. Kita tidak juga beritakan tentang bantuan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan juga ibu dan anak-anak bayi bawah 5 tahun. Ratusan ribuan orang yang sempat mendapatkan itu. Apakah perlu kita beritakan? Tidak juga. Karena apa? Karena itu adalah dalam tanda petik jatah dari kawan kita, walaupun tidak satu partai, tidak satu fraksi. Jatah dari kawan kita yang ada di Komisi Kesehatan, yang kita minta sedikit aja untuk konstituen kita yang ada di Gorontalo. Karena kita bersahabat, maka dia membagikan sebagian kecil dari jatahnya itu. Dan itu yang kita kirim ke Gorontalo. Ada juga misalnya membangun desa digital Lamau. Sekarang masih berdiri. Desa digital Lamau itu kita inisiasi dan kita kawal sampai sekarang dari tahun 2017. Itu adalah salah satu desa digital yang paling modern di Indonesia, bahkan juga di ASEAN. Sudah menjadi berita malah di beberapa koran negara lain, di The Sun, Singapura,
diberitakan di India, diberitakan di Jepang. Apakah kita bangga dengan kita bangga? Apakah kita akan mengumumkan bahwa ini, ini kita orang ada backing gitulah, ya, hebat sekali. Nggak perlu, rakyat tidak perlu tahu yang seperti itu. Karena apa? Yang akan tahu apa yang kita lakukan adalah mereka yang merasakannya. Kalau yang tidak merasakannya ya cuma lihat begitu saja. Apakah kita memberitakan 213 sekolah untuk mendapatkan internet gratis, dan yang jadi waktu itu hanya 156, yang lain tidak jadi, gagal gitu. Apakah kita memberitakan itu juga? Biar saja, nggak usah. Biar mereka, yang penting ilohun alima, pen otaling oleh betul jate, pen jautawan oleh tel nino tawal. Nah, tidak apa-apa. Yang penting ilohun alio. Gitu prinsip kami. Supaya apa? Supaya kami juga tidak berharap banyak pada orang-orang itu. Kita kasih aja. Kita nggak usah dapat nama, dapat tilang gula utulah puluh itu tidak perlu dicari. Itu hanya diberi oleh orang. Apakah kita memberitakan tentang inisiasi kita untuk inisialisasi kita yang kita lakukan untuk desa-desa nelayan digital? Ya, kita tidak beritakan juga. Toh pada akhirnya pada saat pergantian menterinya pun program desa nelayan digital itu juga hilang dan gagal. Dan sebagian orang mengatakan bahwa itu bagian El Nino. Tidak apa-apa. Begitu. Ada juga misalnya untuk 56 tower yang kita inisiasi atau kita coba untuk berkembangkan supaya dapat 56 tower bagi 56 desa yang tidak punya signal. Apakah itu kita juga kita? Karena apa? Karena yang berhasil cuma 24. Gitu. Nah, kemudian ada juga tugas-tugas lain yang fungsi perwakilan yang kita lakukan. Kita adalah orang yang sering dihubungi oleh rakyat Gorontalo yang punya urusan di pemerintahan pusat. Orang yang mau pindah, orang yang naik pangkat, orang yang ngurus dia punya macam-macam yang berhubungan dengan pemerintahan pusat. Saudara-saudara, itu yang periode lalu, yang periode sekarang ya masih berjalan. Kasih biar dulu, kasih tuntas. Kalau belum tuntas, belum perlu kita omongkan soal BSPS, soal kelompok tani, soal kelompok nelayan, soal masjid digital, soal itu kan belum tuntas. Kalau masih di jalan begini, kita ngomong itu akan terasa berlebihan kalau hasilnya malah lebih kurang atau lebih kecil daripada apa yang kita omongkan. Apakah kita akan ngomongin sekarang untuk apa? Untuk sebagai calon gubernur misalnya, ya nggak apa-apa. Calon gubernur itu adalah satu wacana yang terpisah dari apa yang kita lakukan ataupun kita tugas-tugas yang kita laksanakan di DPR dan yang menjadi sulit bagi saya itu adalah teman-teman di DPD. Memangnya waktu saya pernah di DPD, memangnya kalau ada pertanyaan sudah melakukan apa, mereka itu kasihan sudah lebih dari apa yang tugas mereka yang sudah dilakukan, sudah lebih dari tugas mereka yang mereka lakukan selama ini. Sudah bagus sekali. Bahkan kadang-kadang mereka harus menguras gajinya sendiri. Harus kasihan saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ada hal penting yang mesti menjadi indikator penilaian ke depan, yaitu anggaran untuk Gorontalo masuknya berapa. Dari tahun ke tahun berapa anggaran yang masuk Gorontalo. Itu adalah bisa dibilang menjadi legacy, menjadi warisan prestasi dari para anggota DPR RI yang memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihannya.
bisa dicek sekarang berapa anggaran Gorontalo, tahun lalu berapa, 2 tahun lalu berapa. Setahu saya kita mendapatkan peningkatan setiap tahun itu rata-rata sekitar di antara 150 miliar sampai 300 miliar total yang masuk dalam DIPA, daftar inventarisasi proyek daerah. Nah, jadi gitu kawan-kawan, itu juga bisa dinilai. Mengenai jadi apa yang dibawa oleh DPR ke sana, apakah rakyat sejahtera gitu, apakah rakyat naik tingkat pendapatannya, belum tentu gitu. Karena apa? Karena pendapatan rakyat, tingkat kehidupan rakyat adalah hasil dari akumulasi pemerintahan secara keseluruhan dengan rakyat itu sendiri gitu. Kan walaupun dibagi-bagi 20 juta, yang akan kalau 40 orang yang dibagi 20 juta, dapat 1 orang yang berhasil meningkat tingkat kesejahteraan, itu sudah bagus. Tetapi tingkat kesejahteraan itu adalah akumulasi dari apa? Dari pertama keadaan global yang mempengaruhi keadaan nasional, presiden ada di situ. Dan kemudian kebijakan-kebijakan nasional itu mempengaruhi kebijakan daerah, provinsi, ya. Banyak sekali kebijakan nasional yang merugikan daerah. Kebijakan provinsi juga akan mempengaruhi kebijakan bupati, wali kota, dan seterusnya sampai ke bawah, termasuk sampai ke dana desa. Akumulasi dari itu semua. Jangan sampai dikatakan misalnya, wah rakyat belum sejahtera, ini salah gubernur, belum tentu. Ini salah semua orang, termasuk anggota DPR. Apakah Walemo yang masih sangat miskin itu mempersalahkan anggota DPR-nya? Saya rasa tidak juga. Mempersalahkan presiden tidak tepat juga sasaran. Mempersalahkan gubernur atau bupati ansih gitu, diarahkan kepada 1 atau 2 orang, itu susah. Karena apa? Semuanya berkontribusi terhadap kesejahteraan. Baik dia naik, baik dia turun, itu adalah kontribusi atau akumulasi dari semua kebijakan dan juga perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu eksekutif dan legislatif. Begitu Hadi, nanti Anda tahu ente mau tanya apakah El Nino siap jadi gubernur, Anda sama jawab kamari, Anda ketua partai saya menugaskan, saya harus siap. Tidak boleh saya bilang saya tidak siap. Kira-kira begitu. Sudah dijawab ya. Baik, kita rehat sejenak. Saya mau jawab.